Kenalkan, nama saya Riko Kajihara. Saya berasal dari Jepang dan saat ini sedang belajar bahasa Indonesia di Universitas Mahasaraswati. Saya akan membawakan pidato mengenai hubungan Torihitakarana dengan kedamaian dan pariwisata di Bali. Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbicara tentang Torihitakarana yang berhubungan dengan kedamaian dan pariwisata di Bali. Kalau mendengar kata damai, apa yang kita bayangkan? Kita akan membayangkan berbagai hal. Simbol perdamaian peace yang terdiri dari jari telunjuk dan tengah, membentuk bentuk V, terkenal di seluruh dunia. Misalnya, orang Jepang seperti saya sering berpose seperti ini saat berfoto. Serta kita juga sering mendengar bahwa damai dimulai dari senyuman. Siapapun bisa tersenyum, jadi menjaga hubungan persahabatan dengan orang lain seharusnya tidak sulit. Hubungan persahabatan antar manusia bisa dimulai dari hal kecil. Tersenyum adalah langkah awal untuk mewujudkan hubungan persahabatan antar manusia. Kedamaian yang saya rasakan saat datang ke Bali adalah keramahan orang Bali. Di Bali sangat kental dengan keramah tamahan dan budayanya. Saya mendengar tentang budaya Bali, salah satunya konsep Torihitakarana. Menurut saya, konsep ini sangat berkaitan dengan kedamaian. Ketika banyak orang berpikir tentang kedamaian, mereka cenderung hanya berfokus pada hubungan antar manusia. Sebenarnya, menurut saya, hal itu tidak salah. Namun, kedamaian tidak bisa dicapai hanya dengan saling mengerti antar manusia. Saya percaya bahwa kedamaian yang sesungguhnya melibatkan pencapaian keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan, maupun leluhur. Hal ini selalu menjadi hal yang penting di Bali. Ibu Homestay bercerita tentang konsep Torihitakarana yang merupakan sebuah kata dalam bahasa Sanskerta. Tri berarti tiga, hita berarti kebahagiaan, dan karena berarti sumber. Jika digabungkan, artinya menjadi tiga sumber kebahagiaan. Konsep ini memiliki tiga unsur yang menciptakan kebahagiaan. Yang pertama adalah parahyangan, yaitu hubungan harmonis antara manusia dan Tuhan. Yang kedua adalah pawongan, yaitu hubungan harmonis antara manusia. Yang ketiga adalah paramahan, yaitu hubungan harmonis antara manusia dan alam. Mendengar cerita panjang tentang Torihitakarana dari Ibu Homestay membuat saya berpikir kalau ketiga konsep ini seimbang, maka akan melahirkan kedamaian. Saya juga jadi sadar masyarakat Bali menjalani kehidupan sehari-hari secara harmonis dengan lingkungan sekitar dan alam karena memegang teguh konsep ini. Mendengar konsep ini, saya jadi teringat di Jepang juga ada konsep yang mirip dengan Torihitakarana, yaitu persepsi orang Jepang tentang Tuhan, manusia, dan alam. Bali dan Jepang punya konsep serupa, jadi menurut saya
Kalau kita menerapkan konsep ini sebagai landasan, kita bisa hidup bahagia dengan berbagi dan bersyukur. Untuk mencapai perdamaian yang sebenarnya, tidak hanya hubungan harmonis antar manusia saja, tetapi juga diperlukan hubungan antara manusia dengan Tuhan dan manusia dengan alam. Dengan konsep ini, kita seharusnya bisa semakin dekat untuk mewujudkan perdamaian. Kedamaian di Bali tentunya akan berdampak baik dengan pariwisata di Bali. Jika konsep Trihita Karana diterapkan dalam kehidupan masyarakat Bali yang sangat kaya akan budaya, maka Bali akan menjadi destinasi wisata yang dicintai wisatawan asing, khususnya wisatawan Jepang. Karena ideologi yang dimiliki masyarakat Jepang mirip dengan masyarakat Bali, sehingga Bali menjadi sangat dekat di hati wisatawan Jepang. Bapak Homestay mengatakan kalau dari dulu banyak wisatawan Jepang yang datang ke Bali. Mendengar itu, saya jadi berpikir, pertama kali saya datang ke Bali dan merasakan pantas saja orang Jepang suka dan nyaman berwisata maupun tinggal di Bali. Saya merasakan keramahan orang Bali, budaya yang kental, dan suasana alam yang nyaman. Saya pikir hal ini berkaitan dengan konsep Trihita Karana yang melekat pada masyarakat Bali dan lingkungannya. Menurut saya, hal ini yang menjadikan Bali sebagai salah satu destinasi wisata pilihan dunia. Masyarakat Bali yang mencintai alamnya selalu ingat akan leluhurnya dan juga keramahannya dengan sesama adalah kunci dari kekuatan pariwisata di Bali. Selama saya ada di Bali, di waktu luang, saya ingin banyak berwisata ke berbagai destinasi yang ada di Bali. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Terima kasih matur suksema. Om Santi 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 Om.